Dulu setiap kali kamu pulang kerja dari Jakarta, kamu selalu jalan-jalan sama si Febri. Terus kalau kamu balik ke Jakarta kerja bangunan, si Febri tuh selalu nangis nggak mau pisah sama kamu. Si Esi sampai kewalahan itu ngeberhenti nangisnya si Febri. Kadang sampai 2 hari. Ya itu juga karena capek. Kamu tahu dari mana, Doi? Orang kamu kan selalu ikut sama si Akum ke Jakarta, kerja bangunan. Kalau saya mah diomelin sama si Atem. Papa, mau kemana lagi? Emang tadi siang keluyurannya nggak puas? Gitu. Kasihan. Kamu merasa aja? Goyang. Gempa? Oh, ini mah gempa, Kum. Seharusnya teh kita banyak-banyak istighfar atuh. Kemarin gimana? Sukses? Kayaknya sih. Aku juga gitu, Feb. HP dicek, tas digeledah, buku diperiksa. Kayak di penjara deh, kepo. Iya ya, padahal ibu kita malah ngasih kepercayaan buat kita. Iya, makanya aku kalau perlu apa-apa, mintanya ke mama. Nggak pernah ke papa. Ya udah, nanti pulang sekolah kita jalan yuk. Sekalian ngajak anak-anak cowok. Sip. Oh iya, katanya desa Cibarengko kena longsor ya? Iya, aku juga dengarnya kayak gitu. Yaudah yuk. Sini, Sobri yang pegangin. Kenapa sih, A? Dede cantik abis nangis. Enggak. Kenapa gitu? Itu kok matanya bengkak nggak kayak biasanya. Habis nangis ya? Kang Hasan, berangkat sekarang aja ya? Iya. Kum, sampai kapan si Doi di sini? Sampai takutnya hilang. Tapi kan kamar kamu cuma ada 2. Kamu tidur di mana? Si Ido tidur sama saya. Kalau si Jennifer tidur sama si Febri, saya sudah tanyakan si Febri, nggak apa-apa katanya. Kamu nggak risih, Kum? Di Jakarta saya sudah biasa tidur sama dia. Lagi kerja bangunan kan sama dia terus. Maaf lama. Jennifer kalau mau tidur pasti minta diklonin. Minta diceritain. Cerita apa, Doi? Kancil dan Putri Salju. Emang gimana ceritanya, Doi? Putri Salju itu sama Kancil, Ceng. Masa kamu nggak tahu, Ceng? Kum, Kancil sama Putri Salju itu mau nyebrang sungai. Nah, di sungai itu ada buaya. Nah, si Kancil sama Putri Salju nyebrang mau diterkam sama buaya, Ceng. Itu cerita maling kundang, Doi. Ngaco aja kamu. Ngarangnya terus. Nggak ada ceritanya Putri Salju ketemu sama Malin Kundang, Ceng. Kamu yang ngaco. Iya, Kum. Oh, Bagus ceritanya, Doi. terserah kamu lah. Saya mah iri ngelihat kemesraan kamu sama si Jennifer. Kamu juga dulu kan mesra sama si Febri. Saya teh mencontoh kamu, Kum. Dulu setiap kali kamu pulang kerja dari Jakarta, kamu selalu jalan-jalan sama si Febri. Terus kalau kamu balik ke Jakarta kerja bangunan, si Febri tuh selalu nangis nggak mau pisah sama kamu. Si Esi sampai kewalahan itu ngeberhenti nangisnya si Febri. Kadang sampai 2 hari. Ya itu juga karena capek. Kamu tahu dari mana, Doi? Orang kamu kan selalu ikut sama si Akum ke Jakarta, kerja bangunan. Si Atem yang cerita, Ceng. Waktu dunia belum terbalik,
Tapi ya alhamdulillah ya Kum ya. Perekonomian kamu tuh udah membaik. Jadi nggak perlu lagi kerja di Jakarta. Mikul-mikul sak semen. Saya yang mikul sak semen, Ceng. Si aku mah kerjanya ngecor. Oh. Assalamualaikum. Kum. Assalamualaikum. Itu suara si Dadang. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Doi. Waalaikumsalam, Kang Dadang. Menjawab salam itu hukumnya wajib, Ceng. Ini saya bawa makanan nih. Bawain makanan, Ceng. Tuh malaikat di mana dia bawain makanan? Kebetulan pada ngumpul ya. Nah, ini saya bawa makanan. Tolong pinjam pisau dong. Oh boleh, silakan duduk. Terima kasih. Ceng, bisa Ceng. Iya tahu Dang, itu juga ada tulisannya. Siapa tahu dalamnya combro sama orang dimasukin biar disangkanya beli pizza. Ya, terima kasih. Masih panas sih wangi. Wanginya enak, Ceng. Oh iya ini terima kasih pisaunya tadi di rumah pisaunya pada hilang sama Debbie. Permisi. Katanya bawa makanan. Bawa makanan, tapi bukan buat kita. Tadi kan udah dibilang jangan dibuka, jangan dibuka. Oh, ya. Tang, ini ada apa sih? Suruh pada ngumpul? Biasa, Ceng, atuh. Bagi-bagi kupon buat orang susah kayak kalian. Mungkin kita disuruh bantu-bantu korban longsor Cibarengkok. Tang, bener nggak ada satu keluarga yang tertimbun? Enggak. Alhamdulillah, selamat semuanya. Alhamdulillah. Ada apa? Ya, kalau menurut saya sih paling disuruh bantu-bantu korban longsor di Cibarengkok. Apa betul ada keluarga yang tertimbun tanah longsor? Nggak ada. Alhamdulillah selamat semuanya. Alhamdulillah. Nah, nih Pak Ustadz. Nah, itu Pak Kades. Katanya sih direlokasi ke Jonggol. Jauh masuk ke dalam. Ya ampun, jauh banget, Kum. Mana masih sepi. Katanya di sana belum ada SMP-nya. Boro-boro SMP, Kum. SD aja harus ke desa lain. Mana belum ada mesin ATM, pasar belum ada. Biarin aja, Ceng. Yang penting pindah. Saya takut. Besok saya pindah. Sabar, Doi. Kamu mah gimana, Doi? Pindah itu pasti. Kan udah disuruh, udah diperintahin sama Pak Kades. Cuman masalahnya pindahnya kemana? Itu yang lagi kita omongin. Doi, pindah itu hijrah. Nah, hijrah itu harus ke tempat yang lebih baik, jangan ke tempat lebih buruk. Ya kalau besok longsor lagi gimana? Dang. Tolong dengerin ya. Kalian itu masih enak. Masih bisa memikirkan keselamatan diri sendiri. Memikirkan keselamatan masing-masing. Sementara saya harus memikirkan keselamatan semua orang yang ada di sini. Coba. Barang-barang saya itu di rumah banyak sekali. Terus mau diangkut pakai apa? Pakai truk. Mau berapa puluh kali itu truk bolak-balik rumah saya cuma ngangkut barang saya, coba pakai apa? Pakai truk tronton, Dang. Tuh, yang rodanya 20. Nah itu, Ceng. Itu sudah saya pikirkan. Tapi coba,
Truk tronton itu teh berat sekali bobotnya. Lah, sedangkan desa ini tanahnya sudah tidak bisa menahan beban seberat itu. Kalau di sini kemudian jadi longsor gara-gara ngangkut barang-barang saya kan, saya jadi sedih dong. Sedih saya. Sudah kalau begitu, Kum, Doi. Kum, pindah yuk. Ayo, Kum.